gimana sih supaya kita ini bisa lebih mudah gitu loh dalam menangkap kerohanian, atau apa ya, cara-caranya atau gimana ya, fokusnya kita itu gimana biar kerohanian itu bisa masuk gitu loh dalam diri kita kan. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau masalahnya setiap orang, setiap individu kan berbeda-beda. Betul. Kalau menurut saya pribadi ya, nomor satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk seluruh pencinta pencaksilat se-Nusantara. Jadi hari ini saya berada di kediamannya Mas Abim, salah satu warga IKSPI Kerasakti. Jadi nanti saya akan banyak bertanya tentang IKSPI lah, pokoknya lingkup IKSPI. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, pastikan teman-teman dan dulur-dulur sudah menekan tombol subscribe di bawah video ini. Nah, begitu caranya ya. Oke, monggo. Oke dulur-dulur, jadi ini saya sudah bersama Mas Abim. Jadi sebelum kita lebih jauh lah pembahasan kita, kadang lebih baiknya kalau dulur-dulur lebih kenal dengan saudara saya ini. Jadi monggo Mas, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bima Soleh Wijayanto. Saya berasal dari Kebumen. Tempat latihan saya di Balikpapan, tempatnya Ranting Klo 7. Kalau untuk biru saya angkatan 2014 atau 109. Dan kalau untuk pelatihan tingkat 2 saya latihan di Jawa dan angkatan 111. Oh, 111. Di tahun 11 tahun berapa? 2019. Oh. Loh, sampean birunya tuh di Balikpapan jadinya. Ya. Berarti pas sudah merantau. Ya. Oh, merahnya? Merahnya kemarin di Jawa. Loh, kok beda? Kenapa kok merahnya di Jawa? Untuk alasannya sih mungkin pengen cari pengalaman yang lebih baru lagi. Saya sudah tahu IKS di Kalimantan itu sistem latihannya tuh begini, jadi saya pengen tahu sistem latihan di tempat lain itu gimana sih. Makanya saya memutuskan buat latihan ke tingkat 2 ini di tempat yang berbeda, di Jawa. Sampean tadi kan jadi warga IKS pas biru itu kan di Kalimantan. Ya. Nah itu awal mulanya gimana Mas kok bisa jadinya di Kalimantan? Dulu sebenarnya itu ceritanya dari Pasti merantau dulu lah ya. Merantau. Dulu saya orangnya paling nggak percayaan, paling saya percaya sama badan saya sendiri. Saya percaya sama apa yang saya lihat. Kalau saya nggak lihat ya cerita orang bullshit itu. Nggak percaya apa itu? Percaya. Dulu tidak ada temen yang cerita tentang KS. Dulu sempat saya tertarik dan sempat saya bantah juga, saya mentahkan semua dulu gitu. Sampai suatu saat saya diajak ke tempat latihan. Pas waktu itu ketemu sama pelatih saya sendiri. Di situ saya benar-benar rasanya dapat pembuktian tentang apa yang selama ini saya nggak percaya. Mulai dari situ mulai bangun niat, saya kepingin ikut, saya kepingin latihan, saya pengen jadi warga ya. Pembuktian apa tadi ini? Sama pelatihnya? Mungkin kalau dulu saya tertariknya ke masalah kerohanian. Oh. Kemudian di bidang kerohanian. Berarti kayak dikasih lihat secara langsung lah. Ya, pelatih dikasih lihat sampean secara dulu. langsung. Soalnya kalau ibaratnya orang bisa cerita, tapi kalau orang suruh membuktikan itu susah ya. Betul. Berarti karena pelatih sampean dulu ngasih lihat, oh ini loh kerohanian secara langsung itu Ya, begini. secara langsung dan secara nyata gitu. Itu yang bikin saya benar-benar rasain langsung. Menarik. Jadi gara-gara itu sampean kepingin gabung di KS. Ya. Jadi sampean merantau ini sudah berapa tahun Mas di Kalimantan? Saya merantau mulai dari tahun 2012. Awal pertama kali 8 tahun. itu
Ya 2012 saya pertama merantau ke Kalimantan. Baru setelah itu berapa bulan di Kalimantan, mungkin saya cepat berbaur ya sama teman-teman. Ini saya dapat info banyak cerita-cerita ini yang bisa bukan saya kok bisa langsung ikut latihan IKS itu gimana ceritanya ya. Pas selama sampai merantau ini, menurut sampean EKS di Kalimantan ini gimana? Apa baik-baik aja atau sering rusuh atau sering ngumpul atau gimana? Kalau IKS di Kalimantan nih ya alhamdulillah, kalau menurut saya pribadi itu bagus, solidaritasnya pas segala macam itu alhamdulillah bagus. Saya kesana kesini ya, yang pertama saya cari ya saudara saya, soalnya keluarga saya baik rasaku. Berarti lebih sering membaur lah Ya, lebih sering membaur. Kalau sama perguruan lain gimana? Kalau sama perguruan lain saya biasa sih, Mas, tidak membeda-bedakan masalahnya. Kalau orang itu baik sama saya baik sama dia. Berarti secara keseluruhan nggak ada rusuh-rusuh lah IKS di Kalimantan ya, di perantauan. Alhamdulillah selama pengalaman saya berapa ini saya jadi warga, saya belum pernah ketemu kasarannya oknum atau apa yang bikin rusuh atau rese tentang perguruan saya, alhamdulillah belum pernah. Nah, saya juga merasakan, Mas, karena selama saya di Kalimantan ini menurut saya ini kok malah kayak adem aja gitu loh. Yeah. Kayak sama perguruan lain malah sering membaur, sering ada kegiatan bareng malah. Yeah. Makanya saya ngeliat yang di Jawa-Jawa itu kan gak kaget, kok segitunya di Jawa, padahal di Kalimantan ini malah kayak udah kayak satu dulur sendiri lah, ya kan? Iya benar. Ya, saya seperti itu. Nah, jadi tadi sampean ceritain awal mula gabung ke IKS ini karena dikasih lihat ilmu kerohanian secara langsung ya depan mata sampean. Pembuktian lah. Pembuktian. Nah ini menurut saya ini menarik lah awal mula sampean masuk ke IKS ini. Jadi saya kayak pengen tahu gitu loh. Berarti secara tidak langsung kan, karena berarti sampean bisa membuktikan secara langsung depan sampean. Secara tidak langsung pas sampean sudah warga pasti diajarin lah sedikit banyak. Ya Pak, enggak. Itu sih sebenarnya mungkin pengalaman pribadi saya lah. Yang penting seluruh di kasarannya kerohanian di IKS PI Kerasakti itu kan suatu kasarannya suatu puji-pujian, suatu permohonan ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kamu mau kerohanianmu mandi atau wujud gitu atau jadi itu ya kamu harus baik-baik hubunganmu sama Yang Maha Esa, itu kan kasarnya. Terus sudah dijelaskan dalam istilah kontak. Kontak itu kan istilahnya menghubungkan. Jadi kalau kita mau apa yang kita mau itu benar-benar bisa terkabul, bisa terwujud, ya kita harus berhubungan baik sama yang mengabulkan sesuatu. Ini pertanyaan terakhir nih Mas, sekaligus sebenarnya ini pertanyaan saya pribadi ya, tapi ini saya masukkan kamera karena memang siapa tahu ada dulur-dulur di sana atau teman-teman di sana yang kepengen mempelajari kerohanian yang dari sisi positif lah, bukan kerohanian yang didapat dari seperti yang dikatakan orang itu ilmu hitam, bukan itu. Jadi ini yang mau saya tanyakan, gimana sih supaya kita ini bisa lebih mudah gitu loh dalam menangkap kerohanian, atau cara-caranya atau gimana ya, fokusnya kita itu gimana biar kerohanian itu bisa masuk gitu loh dalam diri kita. Ini kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kalau masalahnya setiap individu kan berbeda-beda. Kalau menurut saya pribadi ya nomor satu, mana caranya tuh ya perbaiki dulu hubungan kita sama Yang Maha Kuasa. Makanya banyak kok dari warga IKS itu kok kasarannya tampangnya tuh kok begini gini. Dulu saya sempat sebelum mengikuti IKS juga kesannya ya mungkin bisa dibilang orang nggak bener lah misalnya, sampai sekarang masih kelihatan ya. Tapi dulu pelatih saya bilang kalau IKS sama sarsilahmu nggak bisa mengubah kamu jadi lebih baik, berarti ada yang nggak beres ya. Nah, harusnya setelah kamu jadi warga, setelah kamu tahu apa itu yang namanya sarsilah atau hidayah atau fatihah itu,
harusnya bisa buat diri kamu lebih baik. Makanya gak heran kalau ada yang dulunya nakal terus begitu masuk IKS karena ketertarikan dengan masalah kerohanian ini, dia jadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Terus untuk cara-caranya ya, cara-cara kalau saya pribadi ya itu nomor 1 perbaiki hubungan dulu sama Yang Maha Kuasa. Terus nomor 2 pasrah, nomor 3-nya itu harus yakin. Yakin itu dibentuk dari mana keyakinan? Keyakinan itu dibentuk dari pembuktian. Jadi kamu harus cari pembuktianmu sendiri gitu. Jadi yang mengabulkan ya Yang Maha Kuasa. Jadi kalau mau ampuh, mau nanti ya hubunganmu sama Yang Maha Kuasa ya harus. Ini sangat menarik ini yang Mas Abim jelaskan itu tadi ya. Jadi saya nangkapnya juga, wah ternyata iya benar ya. Jadi kalau orang sudah jadi warga itu, kalau nggak bisa jadi lebih baik berarti ada yang salah. Wah, itu saya tangkap, wah ternyata benar juga ya. Karena saya juga pernah dengar Mas, beliau itu ngomong, Le, kamu kalau kepengen bisa melajari ilmu-ilmu kerohanian atau karoma, kanuragan lah, ngomongnya tuh ilmu-ilmu kanuragan, kamu pertama itu ya harus dekat dulu sama Tuhanmu. Kalau perintahnya atau larangannya jika kamu langgar ya gimana Gusti Allah mau ngabulkan gitu kan ngomongnya. Ternyata hari ini Mas Habib jelaskan sama seperti yang jelaskan ke saya. Ternyata rahasianya itu ya Mas ya, yang sudah Mas Habib jelaskan tadi. Ya mungkin itu aja dulur-dulur pembicaraan konten kita hari ini. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan buat konten lagi sama Mas Abim, karena Mas Abim ini ternyata seorang satgas loh, satgas di Madiun. Jadi ini mungkin menarik ya buat dijadikan konten pembahasan tentang satgas ini, mungkin di konten kita selanjutnya lah. Jadi mungkin itu saja dulur-dulur. Ini sedikit tentang kerohanian tadi ya, bukannya membuka rahasia, karena memang nggak ada rahasia yang kita buka di sini ya. Rahasia IKS nggak ada yang kita buka, cuman ini kerohanian secara umum aja yang kita sampaikan ke teman-teman. Jadi mungkin itu sajalah pembicaraan kita kali ini. Kalau dulur-dulur suka dengan video ini, jangan lupa sempatkan tekan tombol like, share video ini, nggak komen nggak apa-apa wis, yang penting subscribe lah, share dan subscribe itu. Jadi itu saja ya hari ini. Terima kasih Mas Abim nih, saya kayaknya merepotkan ini. Mas. Tapi ini sekaligus saya silaturahmi juga ya di sini ya. Sekaligus buat konten, sekaligus ngobrol-ngobrol juga nanti banyak di belakang layar, di belakang kamera. Jadi itu saja, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jinso.